Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen ya dari teman kita. Oke, so di sini mbaknya masih ada di Indonesia nih, teman-teman ya. Dan di sini mbaknya bilang seperti ini. Insya Allah saya punya rencana kerja ke Singapura. Lagi nunggu panggilan lewat Batam. Tapi kayaknya di Batam lagi rawan. Butuh penjelasan mbak atau bagaimana? Yang bagaimana? Soalnya temen cuma bilang lagi rawan dan banyak yang nggak lolos. Sebelumnya terima kasih untuk jawabannya. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang saat ini sedang proses mau kerja ke Singapura, oke? Dan ternyata kalian itu kerja ke Singapura nggak masuk PT ya, secara langsung begitu. Kalian disuruh untuk masuk ke Batam. Oke, pertama dari Indonesia ya, mungkin dari Surabaya, Semarang, atau entah dari bandara mana saja, kalian pasti akan diturunkan ke Batam. Karena di Batam adalah numpang proses saja. Dari sini ya Mbak, kalian perlu tahu bahwasanya kerja ke Singapura ini ya, saya di sini selalu mengalu-alukan, selalu menyarankan ya, bahwasanya lebih baik kalian masuk PT Mbak ya. Jangan cari jalur yang gelap, jalur yang tidak resmi. Ini benar-benar tidak resmi Mbak ya. Itu namanya calling visa, dilarang oleh pemerintah Indonesia. Nanti Mbak, resikonya sangat besar sekali. Kalian tidak tahu, kemarin ada ya anak dari Indonesia juga mau kerja ke Singapura lewat Batam, ditangkap. Dan kalian tahu nggak apa resikonya kalau udah ditangkap? Ya kalau udah ditangkap urusannya gede Mbak, urusannya dengan polisi, keluarga kalian itu loh bagaimana ya. Ingat Mbak bahwasanya kalian semua yang ingin bekerja mengadu nasib ke Singapura atau kemana saja ya, itu pasti keluarga yang kalian tinggalkan itu sudah pasti dari keluarga yang susah. Nggak mungkin toh kalian kerja ke luar negeri kalau sudah berkecukupan. Buat apa Mbak kerja ke luar negeri juga nggak enak kok ya. Jadi TKW itu nggak mudah. Bukan hanya karena sering liburan, terus gajinya besar, jangan dipandang dari segi itu. Tapi kalian harus benar-benar berpikir bahwasanya kerja ngikut majikan dimanapun, nggak hanya Singapura saja, dimanapun, entah itu Hong Kong, Taiwan, entah mau ke Arab ya, semuanya sama ya. Kita bakalan nyesek nanti kalau kita sudah terjun langsung di rumah majikan. Karena apa? Proses untuk penyesuaian dengan keluarga majikan itu nggak ada yang mudah Mbak. 1-2 hari sampai 1 minggu itu nggak cukup ya. Kita bahkan sudah bekerja di rumah majikan sampai 5 tahun, 6 tahun, itu aja masih kena komplain, kita masih kena omelan dari majikan, pasti majikan masih ngomong yang kasar-kasar sama kita. Apalagi yang baru pertama kali menginjakkan kaki ke luar negeri. Kalau bisa Mbak ya, saran dari saya terbaik untuk teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura, ayo masuk ke PT Mbak, ikutin prosedurnya, ikutin prosesnya yang resmi untuk keamanan kalian, untuk keselamatan kalian dan juga keluarga yang kalian tinggalkan. Kasihan Mbak, nanti kalau ada masalah di tengah perjalanan ya, karena di sini banyak sekali ya. Kemarin saya juga melihat sendiri di TikTok bahwasanya sudah viral tuh ya, yang lagi lewat Batam kok tiba-tiba ditangkap. Karena apa? Ada gerbekan Mbak ya, kalau orang Jawa ngomongnya gerbekan, karena itu kan ilegal ya. Lebih baik kalian cari informasi dari, entah itu dari teman, tetangga, atau saudara. Dulu kamu waktu ke Singapura lewat PT mana? Saya juga mau kerja ke Singapura. Siapa tahu nanti saya proses di PT itu bisa cepat. Ya saya di sini juga mengerti bahwasanya semua teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura ini
pengennya cepet-cepet terbang ke Singapura, pengennya cepet-cepet bekerja ke Singapura. Tapi setelah saya lihat semuanya itu ya, yang cepet-cepet itu justru nggak baik. Kebanyakan di sini yang cepet-cepet itu pada suka transfer. Transfer itu apa? Pindah majikan lah. Kalau sampean loh Mbak sering pindah majikan, itu bakalan dikenakan banyak potongan Mbak oleh agen Singapura. Ya, di sini nggak mudah beradaptasi dengan keluarga majikan. Kalian benar-benar yang namanya harus bisa bekerja, ya, harus bisa cepat-cepat tanggap dengan pekerjaan yang diturunkan oleh majikan, yang dikasih tahu oleh majikan. Karena apa? Di sini pada umumnya ya, semua majikan itu nggak sama Mbak. Ada yang sabaran, ada yang juga nggak sabaran, ada pengennya yang cepat-cepat. Dikasih waktu dalam 2 minggu, dalam 3 minggu, atau mungkin dalam 1 bulan. Kok kamu nggak bisa tanggap dengan pekerjaan ini, saya akan kembalikan kamu ke agen lagi. Nah, ada Mbak ya, bahkan teman kita aja dalam 8 hari sudah dikembalikan lagi ke agen. Karena apa? Kata majikan, ini mah nggak bisa kerja. Kenapa? Dikirim ke rumahku, kayak gitu. Sang majikan nggak mau rugi Mbak, ngambil pembantu itu mahal, belum bayar apa-apanya kayak gitu ya. Selain bayar uang sama agen, terus harus bayar asuransi, tetek bengek, pokoknya yo wakeh yo. Jadi di sini majikan nggak mau rugi. Maka dari itu, kalau majikan ngambil kita kayak gitu, seorang pembantu, pengennya itu cepat-cepat bisa tanggap, pengennya ya. Tapi kita kan baru pertama kali masuk ke Singapura. Nah, untuk itu ya, kalian harus masuk PT, cari pembekalan Mbak, cari ilmu. Ilmu itu nggak hanya bahasa saja, tapi juga tentang tata cara kerja di Singapura, agar kalian setelah tiba di rumah majikan itu nanti kalian bisa, oh iya, seperti ini tata cara kerjanya. Saya sudah tahu, waktu DPT juga diajarin. Pasti ada sedikit mirip-miripnya Mbak. Daripada belas kalian kok nggak ngerti, nggak ada pembekalan sama sekali, itu kalian bakalan wah merasa, ya Allah, bagaimana toh tata caranya kerja, kok saya nggak tahu sama sekali. Kalian bakalan rugi gede Mbak ya. Kalau sudah masuk di rumah majikan kok sampai nggak ngerti apa-apa, sudah pasti kalian dikembalikan lagi ke agen. Lah, kalau sudah dikembalikan lagi ke agen, kalian rugi loh Mbak, tambah lagi potongan. Sayang, padahal keluarga kalian yang ada di Indonesia sudah ngarep-ngarep, sudah mengharapkan, wah nanti anakku 6 bulan atau 7 bulan ke depan sudah terima gaji penuh. Wah nanti istriku 6 bulan atau bahkan 7 bulan ke depan sudah terima gaji penuh. Tapi kenyataannya apa? Nggak sesuai. Karena apa? Mbaknya ini di training gagal ya. Kalau di training gagal sudah pasti akan dikembalikan ke agen, dan itu akan membuat kita berlama-lama. Menunggu di agen juga nggak gampang, nggak mudah. Karena apa? Majikan bakalan tanya, kenapa kamu dikembalikan lagi ke agen, ada apa? Masalahnya pasti akan tanya dari A sampai Z, ibaratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu pasti akan ditanya. Majikan bakalan curiga, kenapa kamu dikembalikan padahal baru sekian hari. Nah, tapi di sini ya teman-teman, memang seperti itu. Singapura itu hampir sama seperti Hong Kong, sedikit-sedikit dikembalikan ke agen. Nah, untuk itu buat teman-teman saya semuanya ya, saya sarankan alangkah baiknya kalian masuk ke PT, numpang proses Mbak ya. Jangan cepat-cepat, jangan gerusa-gerusu, nggak usah buru-buru ya. Yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur Mbak, tinggal kita menjalaninya ya. Kita ngikutin prosesnya, ngikutin prosedur yang berlaku, gitu aja loh Mbak ya. Gampang kok ya. Nanti kalau Mbaknya ditakdirkan untuk menjadi orang yang sukses ya, itu pasti Mbaknya juga bisa sukses. Tapi ya itu tadi, lewatlah jalur yang resmi. Ibaratnya Mbak, kita itu bekerja, kalau kita melewati jalur yang resmi,
insya Allah Mbak, rezeki yang kita dapatkan itu bakalan berkah dan juga membawa barokah, kayak gitu loh ya. Nggak usah yang namanya cepat-cepat gerusa-gerusu, kesusu. Akhirnya apa? Setelah tiba di rumah majikan pindah, nggak betah. Karena apa? Merasa nggak nyaman. Karena apa? Nggak tahu pekerjaannya, nggak tahu ini bagaimana cara ngerjain, nggak tahu ngomong ya, bahasa juga nggak ngerti. Jadinya ya susah sendiri toh Mbak sampean, kayak gitu. Jadi di sini ya buat teman-teman saya semuanya, kalau kalian mau mendengarkan saran dari saya, dan ini juga terbaik untuk kalian, ya kalian janganlah tergiur dengan yang namanya kerja ke Singapura secara cepat-cepat instan, ya itu hasilnya nggak bagus Mbak. Nanti kalau ada apa-apa, ya kalian dari Batam aja di imigrasi Batam kok sampai nggak lolos, wah itu sudah masalah Mbak. Kalian bakalan dakdikdukder ya, karena apa? Itu berurusan dengan negara Mbak, sudah berurusan dengan pemerintah ya. Kalian bawa paspor, kalian udah pokoknya di situ sudah di ibaratnya inilah ya, nama kalian sudah dicatat di situ, kalian bakalan langsung dibawa tuh di kantor, bakalan diinterogasi, ditanya, wah itu sudah masalahnya sudah gede. Terus bagaimana? Apakah keluarga kalian sanggup untuk menebusnya? Ya, jadi dari sini berpikirlah Mbak, berpikir yang cerdas ya. Kalian yang mau kerja ke Singapura ya, carilah informasi Mbak. Banyak tuh di Indonesia PT-PT itu banyak ya. Sekarang tuh sudah masuk ke pelosok. Misalkan nih di daerah Ngawi itu sudah ada PT, di Madiun sudah ada PT, di mana-mana sudah ada PT, di Magetan bahkan sudah ada PT, itu di daerah Jawa Timur ya. Jawa Tengah pasti di mana-mana sudah. Sekarang itu yang namanya PT itu sudah menyebar kemana-mana ya. Jadi kalian harus cari informasi, masuk ke PT Mbak ya. Kalian harus belajar ya. Nggak ada ruginya, tenan S2. Nggak ada ruginya kalian masuk ke PT, mengikuti prosedur, terus nanti kalian akan numpang ya di sana mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan ya. Berdoa aja semoga diberikan kemudahan, semoga diberikan kelancaran, bisa cepat terbang ke Singapura. Yang penting kalian itu lewat jalur yang aman. Cari keamanan Mbak, jangan cari kecepatan ya. Kalau mau cari cepat-cepat, gerusa-gerusu, hasilnya nggak bagus, yakin hasilnya itu nggak bakalan memuaskan ya. Iya nanti kalau kalian lolos, misalkan ya, kalau kalian itu sampai di tengah-tengah perjalanan kok sampai itu gagal, nggak bisa lolos dari imigrasi, itu masalah Mbak ya. Dan kalau sudah bermasalah seperti itu, siapa yang akan membantu, siapa yang akan menolong? Nggak ada. Semua bakalan kena masalah kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya, janganlah kalian kalau kepingin kerja ke Singapura itu melewati jalur yang gelap-gelap kayak gitu. Itu namanya jalur ilegal Mbak. Sudah pasti itu benar-benar dilarang oleh pemerintah Indonesia. Jadi di sini ya buat teman-teman saya semuanya, saat ini juga kalian bisa cari informasi ke sana kemari dari PT mana ya, mungkin dari teman, dari saudara, atau mungkin tetangga kalian yang saat ini sudah berada di Singapura, minta info ya. Mbak, dulu sampean waktu ke Singapura lewat PT mana? Saya juga tak numpang proses kayak gitu ya. Semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya, bahwasanya orang yang kepengen sukses itu butuh perjuangan, butuh proses, butuh waktu, butuh semuanya Mbak ya. Nggak ada yang instan, apalagi kalau kepengen yang namanya mencari rezeki yang berkah ya, harus benar-benar melewati jalur yang benar-benar terang, jangan melewati jalur yang gelap. Oke teman-teman, dan lupa juga di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan ya, semoga saja dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik ya, semoga mendapatkan pekerjaan yang ringan, mendapatkan tempat yang nyaman, dan agar kalian bisa finish kontrak. Syukur-syukur kalau mau tambah lagi, kalian bakalan ketagihan.
kalau sudah merasa nyaman bekerja di rumah majikan. Yakin, karena apa? Di sini ya fakta membuktikan ya bahwasanya banyak sekali teman-teman saya nih teman-teman ya, dari teman-teman saya sendiri 3 bulan di Indonesia, 4 bulan di Indonesia, akhirnya balik lagi masuk ke Singapura. Karena apa? Sudah merasa ketagihan. Mungkin ketagihan karena apa? Dolar Singapura ya, seperti itu. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.